Kisah ditemukannya Candi Wonorejo, Madiun. Selamat berjumpa kembali di edisi Mitos dan Sejarah. Kita lanjutkan perjalanan kita kali ini menuju sebuah desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, untuk mengunjungi situs Candi Wonorejo. Candi Wonorejo ini memiliki bentuk yang sangat unik, yakni susunan batu bata kuno yang tertata mengelilingi sebuah lingga yoni. Lingga yoni di Candi Wonorejo ini menurut naskah susunan Pak Soekartosimun dahulunya sebagai tempat awulayon atau abu jenazah, lalu ditutup lingga yoni. Ketika memasuki area situs ini, kita diwajibkan mengisi buku tamu oleh sang juru pelihara candi. Pak Sampiro memberikan kami beberapa buah buku tentang riwayat Candi Wonorejo ini. Kita dikasih oleh Pak Sampiro ini tentang kisah penemuan ditemukannya Candi Wonorejo. Ini merupakan tulisan ilmiahnya ini. Nanti kita coba baca-baca dari kisah ditemukannya Candi Wonorejo. Yang itu apa itu? Ini laporan hasil penyelamatan situs Wonorejo. Candi Wonorejo menurut Pak Soekartosimun memiliki riwayat penemuan yang tergolong unik. Ya, riwayat penemuannya memiliki dua peristiwa, yakni sisi mistis dan sisi arsitektur atau bentuk fisik. Menurut penuturan sang juru rawat dan naskah yang ditulis oleh Pak Soekartosimun sebagai orang pertama yang berkeinginan untuk melakukan penggalian, lokasi Candi Wonorejo ini dahulu tertutup gundukan tanah. Tahun 1989, gundukan tanah yang menutupi candi tersebut ditumbuhi pohon nangka dan pohon sepreh. Setelahnya terdapat juga pohon beringin. Tempat ini terkenal sangat angker dan sangat wingit. Tempat ini oleh masyarakat disebut sebagai Punden Santan. Punden ini sebagai tempat ritual bersih desa atau nyadran yang digelar rutin setiap tahun. Tahun 1989 ke belakang, sebelum ditemukannya candi, seperti inilah sketsa gambar Punden Santan ini. Kisah berawal dari Pak Soekartosimun yang pada tanggal 30 Juni 1989 pada malam hari Jumat Wage seperti bermimpi bertemu dengan seorang kakek yang telah menuntunnya untuk menuju Punden. Di tanah gundukan tersebut, Pak Soekartosimun lantas curiga akan sesuatu yang terpendam tepat di tengah gundukan tanah. Beliau lantas menggalinya. Setelah lubang galian sedalam 1,5 meter, nampaklah yoni yang miring. Seiring waktu, lantas lingga yoni tersebut diletakkan tegak, namun timbunan tanah di sekitarnya belum dilakukan penggalian lebih lanjut. Jadi, sejak tahun 1989 sampai 1995, gundukan tanah di sekitar lingga yoni masih dibiarkan tidak terurus. Tahun 1996, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur menunjuk Pak Soekartosimun untuk menjadi juru pelihara candi. Hingga bulan-bulan berikutnya terus diadakan penelitian untuk rencana penggalian lanjutan. Ketika tahun 1998 kembali dilakukan penggalian bersama warga desa.
Setelah melalui tahapan-tahapan, akhirnya struktur batu bata terlihat tertata rapi, dan berikut adalah dokumentasinya. Candi Wonerjo kini dilindungi oleh sebuah cungkup besar atau bangunan beratap guna melindunginya dari perubahan cuaca yang dapat menyebabkan pelapukan dan kerusakan. Lingga Yoni yang berukuran besar ini terlihat sangat halus, dan banyak yang mengira bahwa lingga Yoni tidak asli karena warnanya seperti batu-batu buatan zaman sekarang. Namun lingga Yoni di sini memang benar-benar asli, dan dahulu memang pernah dilakukan prosesi pencucian lingga Yoni. Batu bata yang mengelilingi lingga Yoni ini memang berukuran sangat besar, yang jika kita amati memang sangat berbeda bentuk dan ukurannya dibandingkan bentuk dan ukuran batu bata buatan zaman sekarang. Nah, sekarang kita berada di salah satu peninggalan sejarah di Kabupaten Madiun. Situs situs candi ini berbentuk lingga Yoni. Situs Candi Wonerjo. Nah, Candi Wonerjo berbentuk lingga Yoni. Ini ada lingga Yoni yang ada di tengah-tengah kita ini. Di tengah-tengah bangunan ini ada lingga Yoni yang ukurannya besar, masih terawat, batunya juga bagus, masih halus. Ya. Kemudian di sekelilingnya ini adalah batu bata yang juga masih asli. Luar biasa sekali, ini ukurannya besar. Candi Wonerjo ini kini banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik kalangan akademisi, kalangan umum, maupun pecinta wisata sejarah. Candi Wonerjo memang tidak dapat dilepaskan dari kisah mistis dan asal-usul penemuannya. Pak Soekartosimun memang tidak tahu menahu tentang bidang ilmu candi, tetapi pengalaman spiritual lah yang telah memberinya petunjuk. Kisah yang ditulisnya juga bersumber dari wangsit yang beliau terima. Sosok kakek gaib yang menuntunnya adalah Buyut Resi Santanumurti atau Mbah Buyut Bejo. Mbah Buyut Bejo adalah sosok yang telah menjadi buyut di sini sejak 700 tahun silam. Menurut sosok Mbah Buyut Bejo, wilayah ini dahulu bernama Dukuh Sawahan. Karena banyak yang menyebut Buyut Santan, maka berubahlah menjadi Dukuh Santan. Hal lain adalah adanya gaman atau pusaka yang terpendam di bawah lingga Yoni ini. Gaman atau pusaka tersebut yakni keris bumi Pamekang, ali-ali menjangan Kerawang, jimat merah delima. Ketiga pusaka yang terpendam di bawah lingga Yoni ini
tidak ada satupun yang boleh untuk mengambilnya. Candi Wonorejo memberikan pelajaran akan arti penting hakikat hidup, jati diri, dan perjalanan manusia untuk menghadap Sang Pencipta. Candi Wonorejo menyimpan kisah-kisah yang begitu dalam di hati kami. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Jika terdapat kesalahan, berikan komentar yang membangun. Ikuti terus perjalanan kami mengulas hal unik dan tempat yang menarik dalam episode selanjutnya. Sampai jumpa.